Penganiayaan yang dilakukan oleh RSF kepada warga sipil Sudan dan menjadi perang saudara yang terus berlangsung dari tahun ke tahun tidak ada berhentinya, hingga korban pun berjatuhan hingga ratusan ribu orang tewas akibat perang saudara yang terjadi di negara Sudan. Lalu siapakah RSF? Berikut adalah anggota RSF. RSF dibentuk pada 2013 dan berasal dari milisi Janjaweed yang terkenal kejam dan brutal memerangi pemberontak di Darfur. Mereka dituduh melakukan genosida dan pembersihan etnis terhadap penduduk non-Arab di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Jenderal Dagalo membangun kekuatan hingga mampu mengintervensi konflik di Yaman dan Libya. Ia juga mengendalikan beberapa tambang emas Sudan dan diduga menyelundupkan logam tersebut ke Uni Emirat Arab. Militer menuduh UEA mendukung RSF serta menyerang pesawat tak berawak di Sudan. Negara Teluk yang kaya minyak itu memerintah tudingan tersebut. Militer juga menuding orang kuat dari Libya Timur, Jenderal Khalifa Haftar, mendukung RSF dengan membantu menyelundupkan senjata ke Sudan serta mengirimkan pasukannya untuk memperkuat RSF. Pada awal Juni 2025, RSF meraih kemenangan besar ketika menguasai wilayah di sepanjang perbatasan Sudan dengan Libya dan Mesir. Kemenangan ini diikuti dengan penaklukan kota El Fasher pada akhir Oktober ini. Ini berarti RSF menguasai hampir seluruh Darfur dan sebagian wilayah tetangganya, Kordofan. Dengan pembentukan pemerintahan tandingan oleh RSF baru-baru ini, kemungkinan besar Sudan akan terpecah untuk kedua kalinya. Sudan Selatan pernah memisahkan diri pada 2011 dan membawa serta sebagian besar ladang minyak negara tersebut. Apa yang dikendalikan militer? Militer Sudan menguasai sebagian besar wilayah utara dan timur. Pendukung utama mereka konon adalah Mesir, yang kekayaannya terkait erat dengan Sudan lantaran keduanya berbatasan dan bersebelahan dengan Sungai Nil. Jenderal Al-Burhan telah menjadikan pos Sudan yang terletak di Laut Merah menjadi markas besarnya pemerintahannya yang diakui PBB. Namun kota itu tidak aman lantaran RSF melancarkan serangan pesawat nirawak di sana pada Maret lalu. Tindakan itu merupakan aksi pembalasan setelah RSF kehilangan kendali atas Khartoum, termasuk Istana Republik, kepada militer pada Maret silam. Khartoum sudah bebas, selesai, tegas Jenderal Al-Burhan saat dia dengan penuh kemenangan kembali ke kota itu, meskipun tidak untuk selamanya. Kota itu telah hangus terbakar saat RSF pergi. Sejumlah bangunan milik berbagai kementerian, bank-bank, dan gedung-gedung perkantoran menghitam dan terbakar. Rumah sakit dan klinik hancur kena serangan udara dan tembakan artileri, terkadang dengan pasien yang masih berada di dalamnya. Bandara internasional yang merupakan kuburan bagi pesawat-pesawat yang hancur dibuka kembali pada pertengahan Oktober untuk penerbangan domestik. Meskipun pembukaan resminya tertunda sehari lantaran sebuah pesawat nirawak RSF menghantam area di dekat bandara. Tentara juga berhasil merebut kembali seluruh kendali atas negara bagian Gezira yang krusial. Wilayah itu sempat direbut RSF pada akhir tahun 2023 dan menjadi pukulan telak. Pasalnya, ratusan ribu warga sipil terpaksa mengungsi dari kota utamanya, Wad Madani, yang telah menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang di daerah lain yang mengungsi akibat konflik. Namun El Fasher, yang merupakan pusat kota besar terakhir di Darfur, yang dikuasai oleh tentara dan sekutunya, jatuh ke tangan RSF pada akhir Oktober.
Selama lebih dari 18 bulan, RSF mengepung kota tersebut, menyebabkan ratusan korban jiwa, membuat rumah sakit kewalahan, serta memblokir pasokan makanan. Baru-baru ini, RSF meningkatkan upayanya dengan membangun tembok tanah di sekeliling kota untuk menjebak penduduk dan mencegah makanan sampai ke mereka. RSF bahkan menghancurkan kamp pengungsian Jamjang di dekatnya yang telah dilanda kelaparan. Apakah terjadi genosida? Banyak warga Darfur meyakini RSF dan sekutunya telah mengobarkan perang yang bertujuan mengubah wilayah yang dihuni beragam etnis tersebut menjadi wilayah yang diperintah oleh warga etnis Arab. Pada Maret 2024, Badan PBB untuk Anak-anak UNICEF memberikan laporan yang mengerikan tentang pria-pria bersenjata yang memperkosa dan melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak berusia 1 tahun. Beberapa anak bahkan mencoba mengakhiri hidup mereka sendiri. Pada bulan yang sama, kelompok yang kampanye Human Rights Watch mengatakan ada kemungkinan RSF dan sekutunya melakukan genosida di Darfur terhadap orang-orang Masyaid dan komunitas non-Arab lainnya. Ribuan orang terbunuh di kota Al-Geneina dalam kampanye pembersihan etnis dengan tujuan yang jelas agar mereka setidaknya meninggalkan wilayah tersebut selama-lamanya, kata HRW. HRW juga menambahkan pembunuhan yang meluas tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa RSF dan sekutunya memiliki niat untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian orang-orang Masyaid. Karena hal itu bisa dianggap genosida, Amerika Serikat meminta badan dan pemerintah internasional untuk melakukan penyelidikan.